Oke guys, jadi hari ini aku akan sharing gimana caranya nemuin rumah yang diskonnya tuh bisa sampai ya 50 sampai 70%. Jadi kalau misalnya teman-teman beli rumah harga pasarnya 1M aja, itu teman-teman bisa cuman beli 300 juta sampai 500 juta. Dan ini gue nggak omong kosong ya, karena ada beberapa transaksi aku beberapa tahun lalu, ya tahun lalu lah ya, itu aku beli daerah Surabaya harga pasarnya 1M, itu belinya cuma 300 juta. Kemarin ada yang harganya 1,5M, ini baru tahun ini ya, awal awal tahun itu beli 1,5, belinya sekitar ya 1,5, belinya sekitar 500 juta. Itu ruko, itu di Surabaya juga. Nah, gimana caranya? Nah, pertanyaannya gitu ya. Terus teman-teman bisa puterin lagi, masukin lagi ke bank kalau misalnya butuh duit, atau dijual senilai likuidasi supaya cepat laku ya. Dan ada beberapa strategi yang mungkin aku share di sini kurang lebih 10 menit ya. Nah, yang pertama, mungkin nggak ya kalau misalnya kita bisa dapat rumah tuh 50% gitu sampai 70% ya diskonnya. Jadi sepertiganya doang guys. Jadi sebenarnya mungkin ya. Jadi gue belajar properti ini dari udah kurang lebih 7 tahun, dan gue berhasil mendapatkan keuntungan ya dari hasil profit tersebut. Harga pasarnya 1M, gue belinya 500 juta, jual 700, harganya 3M, belinya 1M, ya kan. Dijual lagi ternyata laku 2,5M ya. Jadi untungnya tuh berkali-kali lipat dalam waktu ya kurang lebih sekitar 6 sampai 1 tahun ya. Ya paling lama 2 tahun lah. Seperti itu. Nah, di sini yang pertama kali yang teman-teman harus lakukan adalah siapin mental dulu. Biasanya mental itu harus disiapin kurang lebih 1 tahun. Duit kita bisa nyantol mungkin ya. Kenapa? Yang namanya properti kan ada minus, ada plus minus ya. Kita juga nggak tahu gitu. Nah, mungkin nggak? Dan yang pertama. Yang kedua, teman-teman, pertanyaannya mungkin nggak sih kok bisa dibeli 70% ya, diskonnya sampai 50%. Jadi sebenarnya sekarang ini khususnya tahun 2022 ini kan terjadi resesi, terus juga kenaikan suku bunga yang membuat inflasi juga, yang membuat tuh banyak orang itu sebenarnya lebih banyak membutuhkan uang ya, lebih banyak membutuhkan uang daripada menghasilkan uang ya. Karena kenapa terjadi inflasi? Karena duit nggak bergerak. Kalau duit tidak bergerak berarti tidak muter duitnya. Berarti kan orang banyak membutuhkan uang guys daripada mendapatkan. Jadi orang tuh pendapatannya ini menurun tapi kebutuhannya tetap. Nah, mungkin dia punya cicilan kartu kredit, punya tagihan lain, ya punya tagihan yang lain, yang mengakibatkan mereka akhirnya ya udah deh lepas aja jual gitu. Atau mereka mungkin ada kredit macet di perbankan gitu ya, punya kredit macet ya kan, sisa hutang mungkin tinggal separuhnya gitu ya. Kayak kejadian gue, pengalaman gue, jadi aku nilai sih sisa harga aset sih 1M, kayak kemarin itu 1,5M, tapi dia itu punya kebutuhan sisa hutang tuh kurang lebih 300 juta doang ya, 300 juta. Nah, aku bilang sama siapa namanya, cece-nya waktu itu, ya daripada kamu kredit macet ya lebih baik dilepas, aku kasih 200 juta. Jadi aku kasih susuan dia 200 juta. Jadi kita bareng-bareng sama cece-nya itu, kita ke bank melunasi hutangnya, terus habis itu aku kasih lebihan 200 juta mungkin untuk hidup baru dia lagi, untuk kebutuhan hidupnya dia lagi. Karena kan sekarang kan banyak yang macet, dan pasti kita kebutuhan tuh tetep guys. Apalagi lu orang yang biasa gaya hidupnya 5 juta per bulan, 5 juta per bulan, terus lu mau turun jadi 2 juta per bulan kan agak susah. Ya kan? Ya mereka pikir ya udahlah. Nah, kebetulan Cece ini masih banyak asetnya. Jadi kurang lebih ada 5 sampai 6 lagi lah. Jadi is okay lah, kehilangan itu masih bisa dibeli lagi. Mungkin teman-teman bisa beli lagi di tempat. Tapi ini adalah momen yang tepat sebenarnya untuk berinvestasi properti. Kenapa? Yang tepat untuk berinvestasi properti karena kalau menurut aku saat ini nggak bisa terulang lagi teman-teman, nggak bisa teman-teman mengulang lagi kondisi saat ini ya, ketika terjadi krisis kayak gini. Jadi krisis itu sebenarnya terjadi, krisis keuangan fiat itu terjadi 10 tahun sekali, seperti 98, 2008, 2018 kemarin ya, mungkin sampai saat ini nih, mungkin terakhir nih ya. Semoga aja perang Ukraina dan Rusia itu berakhir, yang membuat ekonomi itu kembali pulih gitu. Jadi sebenarnya ini adalah momen yang tepat karena orang tuh banyak yang membutuhkan
yang membutuhkan uang daripada menghasilkan uang, teman-teman. Ya, itu banyak banget deh. Aku ngeliat tuh bahkan data itu setorannya tuh dari beberapa teman orang bank gitu ya, memberikan setoran, wih gila, harganya 3M belinya 1M. Tapi aku kurangnya apa? Aku kurangnya modal, guys. Uangku udah aku habisin kemarin. Itu kan kalau misalnya lu bisnis properti kan uang 500 juta se-M, modal kita aja udah 3M aja udah habis. Ya berapa bulan doang, teman-teman. Ya ini masih nyantol ya, masih nunggu pembeli dan lain-lain, kita masih tahan, lebih sabar gitu ya. Itu aja masih banyak yang data-data masuk, teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya bisnis gua ini yang gua lakuin itu udah benar, cuman modalnya kurang. Bahkan modal 20M aja di properti itu masih kecil. Beda ya kalau misalnya teman-teman berbisnis seperti handphone ya, 1 miliar udah kayak sultan ya. Tapi kalau di properti mah ya jadi ini doang. Kayak gitulah pokoknya. Nah, terus sebenarnya tuh ketika aku beli, misalnya contoh nih harga pasar 1,5, aku beli 500 juta, aku nggak usah mahal-mahal, teman-teman. Jual 900 juta aja. Ya, kira-kira target 900 juta kan masih harganya 1,5. Ya, jual senilai likuidasi. Kita bantu orang. Jadi aku juga selain aku punya modal atau cari investor, ada beberapa investor, kita partner, kita bekerja sama, ya kan? Ya investor lama gitu ya, yang udah bekerja sama kurang lebih 7 tahun. Kita juga menyiapkan yang namanya UMKM. Jadi UMKM kita siapin untuk membantu mereka mendapatkan cashback. Jadi dari investor, misalnya investor belinya 500 juta, ya harga pasar 1M. Dari 500 juta ini kan pasti cari untung dong. Ya kita cari untung sekitar 20-30% lah. Anggap aja jual 750 juta ke UMKM. Nah, pencairan dia kan mencoba mencairkan ke bank ya. Nah, di bank ini kan likuidasinya kurang lebih 1,2 kalau nilainya 1,5. Berarti kan ada selisihnya tuh, teman-teman. Dari 700 ke 200, 1,2. Berarti kan selisihnya 500 juta. Nah, anggap aja ada balik nama dan lain-lain 150 ya. Ya, dia masih megang kurang lebih sekitar 300 jutaan. Nah, uang 300 jutanya ini untuk bisnis mereka. Jadi, mereka itu terkendala, kebanyakan tuh UMKM, jujur ya, kebanyakan tuh UMKM terkendala itu bukan di pencair di likuidasi banknya ya, tapi kendalanya di jaminan. Kebanyakan tuh UMKM nggak punya jaminan karena mereka itu uangnya muter, guys, karena nggak pernah diem, mereka beli lagi, ngulak lagi, jual lagi, jadi ngulak terus, muter terus. Nah, kalau muter terus nggak mungkin dibeli nasi, kalau nggak omsetnya nurun. Nah, di situ solusinya buat UMKM sebenarnya dari kita udah ngumpulin yang namanya investor di ring 1, ring 2, ring 3. Terus juga kita mempunyai grup sebelah yang namanya UMKM, tim UMKM yang membantu mereka jadi dilempar dari bank, kita ambil ya, diambil investor. Nah, kita sebagai investor juga, terus kita lempar ke UMKM. Nah, UMKM nanti buat bisnis modalnya mereka, ya kan? Nah, terus berlanjut gitu. Jadi dioper, dapat bank masuk, oper lagi. Jadi investor senang, UMKM senang, kita juga sebagai manajemen juga senang karena ada bagi hasil. Seperti itu, teman-teman. Jadi akan banyak banget peluang bisnis di 2022 khususnya di properti yang sebenarnya sangat menjanjikan. Cuman terkadang kita aja nggak tahu kalau misalnya peluang itu ada. Dan aku rasa sih sebenarnya konsep yang aku jabarkan ini mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu gitu, tapi ada beberapa orang yang belum tahu. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung konsultasi di nomor telepon yang ada di YouTube channelnya aku atau di TikToknya aku. Jadi intinya dari aku buat garis lurus kesimpulan, jadi sebenarnya investasi properti saat ini nih sangat bagus sekali karena lagi diskonnya tuh gede-gedean, sama kripto juga lagi gede-gedean diskonnya ya. Dari harga 900 juta sekarang tinggal 300 juta. Semuanya pada turun di harga bawah semua. Sebenarnya itu adalah peluang, teman-teman. Peluang banget. Khususnya properti, peluang banget. Karena selain lo bisa mendapatkan keuntungan dari momen tersebut, teman-teman juga safety, yang paling aman itu yang paling penting itu adalah safety, teman-teman. Di properti itu kalau walaupun lu nyantol pun nyangkut ya, kalau di kripto nyangkut ya udah nggak bisa balik, ada yang bisa balik. Tapi kalau di properti kalaupun nyangkut pun lu masih megang sertifikat yang nilainya mungkin 3 kali 4 kali lipat dari itu. Oke? Thank you guys, semoga bermanfaat.